Halo sahabat Setara, kita jumpa lagi ya di video pembelajaran. Di video ini saya ingin membahas mengenai caranya menghadapi kendala ya, handling objection. Jadi nanti di lapangan sahabat Setara akan ketemu prospek-prospek ya atau sahabat-sahabat Setara yang akan mengalami pertanyaan-pertanyaan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, bisa menjawab dengan cara yang sistematis dan teratur gitu ya, sehingga kita bisa membantu prospek kita untuk mengambil keputusan. Ya, jadi ini penting sekali video ini. Nah, sebelum saya mulai, ya, saya ingin jelaskan dulu bahwa di semua video sebelumnya, apalagi video yang ini, sahabat Setara harus pelajari berulang kali. Ya, begitu juga dengan video-video lainnya, harus ditonton berkali-kali, dicatat dan dilakukan. Ya, nomor satu dipelajari, oke. Nomor dua dipraktekkan. Kenapa? Karena kalau kita praktek, kalau kita lakukan di lapangan, maka kita akan lebih mahir nanti untuk menerapkan ilmu-ilmu atau informasi-informasi yang kita dapatkan dari video-video, ya, terutama video-video yang sudah ada di channel YouTube Setara. Ya, lalu setelah dipraktekkan kita mulai mengajarkan. Nah, kita akan mendapatkan ilmu tertinggi pada saat kita sudah mengajarkan. Ya, jadi pada saat kita pelajari kita dapat ilmunya, pada saat kita praktekkan kita nambah ilmu lagi menjadi master, tapi kita benar-benar menjadi ultimate master itu pada saat kita sudah mengajarkannya lagi. Itu tanpa kita sadari, pada saat kita mengajarkan ke grup, kita sudah mengajarkan ke diri kita sendiri juga gitu. Jadi eh, lakukan tiga langkah ini di semua video, khususnya video menghadapi kendala ini, karena ini penting sekali, sahabat Setara ya. Eh, Berhasil atau tidaknya Anda mengclosingkan seseorang itu dimulai dari video ini nih ya. Jadi Anda harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, sikapnya bagaimana? Sikapnya gini, sahabat-sahabat. Banyak orang kalau dia sudah presentasi gitu ya, sudah selesai presentasi atau bercerita, terus mereka gugup gitu, gugup kalau ditanya macam-macam ya, atau jadi down kalau ditanya macam-macam. Justru sahabat Setara ya, pada saat terjadi pertanyaan, pada saat terjadi kendala-kendala pertanyaan, ada orang bertanya karena kendala-kendala, justru itulah buying signal ya, tanda bahwa orang itu tertarik, tanda bahwa orang itu ingin membeli dan tertarik, ingin bergabung. Nah, jadi kita harus bersikap positif bahwa semua pertanyaan itu justru sebenarnya adalah buying signal ya. Jadi diladeni, diselesaikan pertanyaan mereka. Jangan sampai kita ketakutan atau gugup untuk tidak mau um, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka ya. Banyak sekali orang sukses di bisnis-bisnis jaringan, sahabat Setara, itu awalnya mereka negatif. Awalnya mereka punya pikiran-pikiran negatif, tapi karena si sponsornya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, akhirnya mereka bergabung dan akhirnya mereka menjadi orang-orang sukses di bisnis jaringan. Banyak yang seperti itu, sahabat Sarah. Banyak yang, contohnya seperti saya ya, 30-an tahun yang lalu, pada saat di presentasi pertama kali bisnis jaringan, saya yang paling banyak nanya. Kenapa? Karena saya antusias untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peluang bisnis itu gitu. Ya, jadi itu sebenarnya adalah buying signal. Jadi jangan gugup atau ketakutan kalau ditanya macam-macam. Justru itulah gunanya video ini, sahabat Sarah harus kuasainya ya, sehingga bisa menjawab semua pertanyaan mereka. Oke? Nah, lanjut. Tujuannya apa? Kita mempelajari video handling objection ini. Tujuannya adalah satu untuk menyamakan frekuensi si prospek dengan kita atau kita dengan si prospek. Ya, jadi ini tujuannya. Ya, yang kedua kalau kalau sama frekuensinya dan kita mencari kesamaan-kesamaan, insya Allah gampang closingnya. Ya, jadi cari frekuensinya. Kita harus bisa merubah pola pikir dia yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, caranya dijelaskan di video ini. Oke. Nah, berikutnya menjawab pertanyaan. Tujuannya sudah pasti menjawab pertanyaan atau keberatan-keberatan orang tersebut gitu ya. Jadi pahami video ini nanti lebih lanjut. Yang ketiga, kita juga bisa nanti membantu memulai ya, membantu si prospek untuk segera bergabung dan memulai bisnisnya. Jadi sekali lagi penting untuk dipelajari, dipraktekkan dan diajarkan ya isi dari video ini. Nah, bagaimana caranya, sahabat Sarah? Caranya nomor satu adalah buat prospek Anda merasa penting. Bagaimana pertanyaan membuat prospek merasa penting? Gampang aja sahabat Setara. Kalau Anda baca buku-buku mengenai personality gitu ya, apa mengenai hubungan antar manusia gitu ya, seperti bukunya Dale Carnegie dan sebagainya, yang sangat dianjurkan untuk dibaca. Itu sudah diajarkan sebenarnya ya. Di buku Eric Worre, GoPro, di bukunya apa namanya, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, di buku Personality Plus, di buku People Skills dan sebagainya, itu semua sudah diajarkan. Tapi saya siang hari ini di video ini saya ingin menjelaskan sedikit lah bagaimana caranya kita membuat si prospek tadi merasa penting. Gampang sekali. Dengarkan apa yang dia katakan. Dengarkan, ya, menganggukkan kepala, melakukan eye contact itu sudah membuat si prospek merasa penting.
jangan langsung menjawab pertanyaan dia. Ya, coba pikirkan dulu, diam dulu sekitar 5 detik ya, 10 detik itu untuk memikirkan apa yang dia tanyakan. Ya, atau kalaupun Anda sudah tahu jawabannya, jangan langsung dijawab. Kalau Anda sudah tahu jawabannya, jangan langsung dijawab. Diam dulu sekitar 5 detik, seolah-olah Anda memberikan waktu untuk berpikir. Nah, orang itu merasa penting ya kalau seandainya kita melakukan hal seperti itu, bukan dengan langsung menjawab. Kalau ada orang bicara terus kita langsung jawab, soalnya orang itu jadi tidak penting gitu ya. Nah, sekali lagi ilmu ini ada di buku-buku. Jadi perlu membaca buku-buku tadi ya. Jadi buat prospek Anda merasa penting. Nah, pada saat kita membuat prospek merasa penting, tapi juga teman-teman sahabat setara harus bisa memilih-milih informasi. Dipilah gitu informasinya. Jangan semuanya ditelan gitu aja. Kita harus cari inti dari apa yang dia katakan, apa yang ditanyakan itu, kita harus tahu intinya apa. Bahkan yang dibalik pertanyaan dia itu kita juga harus tahu. Ya, jadi jangan semuanya diterima begitu juga, teman-teman ya, sahabat setara. Itu satu. Yang kedua, jangan juga membiarkan dia berbicara berkepanjangan. Kita harus bisa mengkat, ya, memotong pembicaraan dia pada saat dia sudah bicara terlalu lebar, terlalu jauh dan sebagainya. Ya, ya seperti itu. Ini kemampuan people skills ini. Nah, sekali lagi ini semua terkait sama buku-buku yang dianjurkan tadi untuk dibaca. Jadi pilih-pilihlah informasi, informasi yang paling penting dari pertanyaan dia itu apa yang kita harus jawab, dan juga jangan membuat dia bercerita berkepanjangan ya, memakan waktu dan sebagainya. Nah, yang ketiga, selalu mulai dengan setuju ya, setuju dengan menganggukkan kepala ya, diam dulu, berpikir dulu ya, katakan iya Pak saya setuju dengan apa yang Bapak katakan. Selalu mulai dengan aja setuju dulu, karena orang kalau sudah disetujui dulu tuh dia akan merasa lebih tenang ya, lebih santai, lebih bisa menerima. Dia berpikir bahwa oh, Anda bisa menerima apa yang dia katakan. Jangan belum apa-apa dia waktu bicara Anda langsung bilang oh nggak setuju Pak gitu ya. Semua orang nggak suka diperlakukan seperti itu. Oh saya nggak setuju Pak dan sebagainya. Itu jadi kacau, nanti jadi chaos gitu ya. Jadi mulai aja dengan setuju dulu. Nah, gunakan teknik feel, felt, found. Ya, feel itu, ya Pak, saya setuju dengan apa yang Bapak katakan. Saya bisa merasakan. Nah, feel itu merasakan. Saya bisa merasakan apa yang Bapak katakan tadi. I feel what you are talking about gitu ya. Ya, saya bisa merasakan apa yang Bapak katakan tadi. Saya setuju Pak. I feel ya. Kalau I felt yang kedua, I felt adalah iya Pak, saya bisa setuju apa yang Bapak katakan tadi karena saya sudah pernah merasakannya. Nah, I felt itu saya sudah pernah merasakannya. Sekali lagi ya, yang kedua adalah I felt karena saya sudah pernah merasakannya. Saya ulangi ya, iya Pak, saya setuju dengan apa yang Bapak katakan tadi karena saya sudah pernah merasakannya. I feel, I felt. Nah, yang terakhir I found. Found itu adalah sampai saya menemukan, sampai saya merasakan hal yang berbeda dan sebagainya. Ya, jadi gini, iya Pak, saya setuju dengan apa yang Bapak katakan, yang barusan Bapak katakan, karena saya pernah mengalami apa yang Bapak katakan tadi. Sampai saya menemukan bahwa ternyata, nah, jadi gitu ya, sampai saya menemukan bahwa ternyata tidak seperti yang saya perkirakan, tidak seperti yang saya rasakan, tidak seperti yang Bapak katakan, gitu. Jadi ini tekniknya dikuasai nih, sahabat setara. I feel, I felt, I found. Feel, felt, found. Saya merasakan apa yang Bapak rasakan. Saya pernah merasakan apa yang Bapak rasakan. Karena saya pernah merasakan apa yang Bapak rasakan, sampai saya menemukan bahwa ternyata apa yang saya rasakan itu berbeda dengan apa yang saya lihat dari kenyataan dan sebagainya. Ya, itu tekniknya feel, felt, found. Nah, jawab singkat ya, selalu jawab singkat, jangan jawab terlalu lebar, sahabat setara, jangan jawabnya kemana-mana, jawab langsung to the point aja ya, apa yang ditanyakan itu yang jawab, lalu promosikan alat bantu. Biasakan grup Anda untuk menggunakan alat bantu ya, termasuk pertemuan-pertemuan ya, seperti itu. Dan juga yang terakhir, teknik kupas bawang. Ya, teknik kupas bawang itu adalah kita mengupas bawang satu persatu, satu lembar demi satu lembar, gitu ya. Dikupas bawang satu lembar demi satu lembar. Jadi kita coba menjawab semua pertanyaan dia satu demi satu, jangan semuanya sekaligus, gitu ya. Kita selesaikan kendalanya, kita selesaikan keberatannya, kita selesaikan pertanyaannya satu demi satu. Dan selalu sekali lagi akhiri dengan promosikan alat bantu, entah itu video-video ya, audio-audio, entah itu pertemuan-pertemuan, kita promosikan alat bantu sehingga mereka terbiasa untuk menggunakan alat bantu. Oke. Nah, ini dia kabar baiknya, sahabat Sarah. Kendala cuma ada 12. Nggak ada lebih dari 12. Kalau kita bisa menguasai 12 kendala ini, insya Allah Anda akan dengan mudah menjawab semua pertanyaan mereka, ya, keberatan mereka. Yang paling sering ditanyakan adalah tidak punya waktu. Ya, tidak punya waktu. Saya nggak punya waktu nih. Katakan ke mereka, Pak, saya setuju, ya, karena saya bisa merasakan apa yang Bapak rasakan. Karena dulu saya seperti Bapak. Saya berpikiran seperti Bapak. Ya, I feel, I felt. Karena dulu saya berpikiran seperti Bapak. Sampai saya menemukan, Pak, di sebuah pertemuan setara,
Ya, di sebuah pertemuan setara saya melihat sekali banyak sekali orang-orang sukses Pak, yang mereka itu sebenarnya sibuk Pak, sama sibuknya seperti Bapak, tapi mereka bisa membagi waktu. Nah, itu cara jawabnya. Ya, saya tidak punya waktu nih untuk jalanin setara. Oh iya Pak, saya setuju Pak. Saya setuju Pak, saya bisa merasakan apa yang Bapak rasakan. Karena dulu saya pernah berpikiran yang sama seperti Bapak. Sampai saya menemukan di sebuah pertemuan, ya, atau saya pernah menemukan orang-orang sukses di Setara. Saya pernah ketemu orang-orang sukses di Setara, ternyata mereka sama sibuknya seperti Bapak. Bahkan ada yang lebih sibuk Pak, tapi mereka bisa sukses. Kenapa Pak? Karena mereka hanya meluangkan waktu 1 jam sehari Pak. Atau mereka hanya meluangkan waktu 3 jam seminggu Pak. Atau mereka hanya meluangkan waktu di sela-sela waktu kesibukan mereka. Nah, bagaimana Pak kalau Bapak dengarkan video ini, video testimoni ini, jadi arahkan ke alat bantu. Ya, atau bagaimana Pak kalau saya ajak ke pertemuan dulu, Bapak datang dulu ke pertemuan, nanti Bapak akan melihat sendiri juga apa yang saya lihat, gitu. Jadi arahkan ke alat bantu lagi. Ya, seperti itu sahabat Setara. Sederhananya seperti itu. Ya, tapi sahabat Setara juga harus tahu bahwa sesibuk apapun orang, ya ini kita juga harus paham bahwa sesibuk apapun orang, 24 jam sehari pasti ada waktu luangnya. Gak mungkin 24 jam sehari itu dia kerja terus-terusan, nggak mungkin. Pasti ada waktu istirahatnya, pasti ada waktu buat makannya, pasti ada waktu buat mandinya, pasti ada waktu buat kerjanya, buat santainya, dan sebagainya. Nah, disitulah Bapak meluangkan waktu Bapak untuk menjalankan setara. Misalkan sejam sehari, ya 30 menit pagi, 30 menit siang, share-share video, share-share informasi, dan sebagainya. Cuma itu aja kok, pakai jempol kerjanya. Ya, jadi kita pun harus tahu bahwa setiap orang itu nggak mungkin kerja 24 jam, sahabat setara. Pasti ada waktu buat dirinya sendiri, untuk santainya itu pasti ada. Nah, saat-saat santai itulah kita bisa mengerjakan setara kita gitu ya. Jadi kita juga jangan terpengaruh mengatakan, oh iya bener ya, Bapak nggak punya waktu ya, oh iya berarti Bapak nggak mungkin bisa sukses di setara. Enggak, jangan gitu. Kita sendiri juga harus tahu bahwa tidak mungkin orang tidak punya waktu untuk dirinya sendiri satu hari itu ya. Nah, caranya seperti tadi, saya bisa merasakan apa yang Bapak rasakan ya, sampai saya menemukan ya, seperti itu sahabat setara. Yang kedua, tidak bisa jualan atau tidak bisa bicara. Sama, saya setuju Pak dengan pendapat Bapak, karena saya juga dulu berpikiran seperti itu. Saya nggak jago jualan, saya nggak pintar bicara, ya. Ya, saya bisa memahami apa yang Bapak Bapak katakan tadi, karena saya dulu juga berpikiran seperti itu sampai saya menemukan Pak. Ternyata menjalankan bisnis ini nggak perlu pinter banyak bicara kok Pak. Yang penting kita pakai jempol, ya. Sebar-sebar share-share link, share-share video, share-share konten dan sebagainya ke prospek-prospek kita. Ajak masuk ke Zoom dan sebagainya biar orang lain yang bicara, biar alat bantu yang bicara, seperti itu, ya. Dan saya juga ketemu Pak banyak orang yang sukses, ternyata dia nggak jago bicara kok Pak. Nah, seperti itu ya, sahabat setara, cara menjalankannya. Sekali lagi, nggak mungkin sahabat setara sediam-diamnya orang, sependiamnya orang, dia pasti bisa bicara, ya. Nah, di sini juga kita nggak diminta untuk berjualan, nggak. Kita diminta untuk memakai produknya sendiri dan bercerita kepada teman kita, bukan berjualan, ya. Jadi kita juga harus paham itu, sahabat setara. Apalagi yang ketiga. Yang ketiga, tidak kenal siapa-siapa, ya. Nah, ini juga katakan, saya setuju, Pak. Saya setuju dengan apa yang Bapak katakan. Saya juga bisa merasakan apa yang Bapak katakan. I feel. Sampai kenapa? Karena saya pernah merasakan itu. I felt. Karena saya pernah merasakan itu juga, Pak. Saya nggak kenal siapa-siapa. Teman saya di kota saya yang tinggal ini, tempat kota baru ini baru ada 5 orang. Saya nggak kenal banyak orang karena saya baru pindah. Ya, sampai saya menemukan ternyata orang-orang yang sukses di sana itu nggak perlu kenal banyak orang. Karena kita hanya perlu membangun 2 jalur, ya, 2 jalur distribusi, nggak perlu banyak-banyak. Gitu. Kalau kita menemukan orang yang tepat, dia sudah jalan sendiri. Sampai saya menemukan bahwa ternyata untuk sukses di startup itu nggak perlu kenal banyak orang. Selama kita mau memulai saja, dan coba ajarkan dia untuk membuat daftar nama. Gitu. Kasih dia apa namanya, video mengenai buat daftar nama. Di situ dia akan lihat, oh ternyata daftar nama dia banyak. Dia bisa kenal banyak orang. Dan tidak harus di kota dia, karena ada digital, ada internet, dia bisa juga memprospek teman-teman dia di kota-kota yang lain, gitu ya. Nah, itu jadi selalu tutup dengan arahkan alat bantu, entah pertemuan terdekat, entah alat bantu yang lain, gitu ya, seperti itu sahabat setara. Yang berikutnya siapa? Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah bisnis piramid. Oh, ini bisnis piramid, ya, bisnis nggak adil nih, yang menguntungkan yang di atas. Jawab sahabat, sahabat setara. Nah, sebelum dijawab, sahabat setara harus tahu dulu bahwa bisnis ini tidak piramid. Kalau piramid saya juga nggak mau join, buat apa, gitu kan. Kenapa? Karena menguntungkan yang di atas. Nah, bisnis ini sahabat setara, siapa yang kerja lebih keras, dia akan dapat lebih banyak. Kalau sahabat setara di bawah gitu, tapi kerja lebih keras, jadi star 9. Orang yang di atas nggak kerja lebih keras, bisa jadi dia nggak star 9. Ya. Bisa jadi penghasilan dia jauh lebih kecil. Nah, itu dipahami dulu. Ya, bahwa bisnis ini bukan piramid. Nah, terus satu lagi, yang di bawah, yang kerja lebih keras bisa dapat lebih adil. Ya. Yang bekerja lebih keras bisa dapat lebih banyak, jadi lebih adil. Tapi pertanyaan saya gini, sekarang saya tanya, di kerjaan kantor apa nggak piramid? Di profesi Anda di kantor apa nggak piramid?
piramid juga sahabat setara. Kenapa? Karena bos Anda cuma satu atau cuma segelintir, karyawannya banyak. Semuanya mensupport di atas. Jadi semua bisnis itu piramid sahabat setara. Bahkan bahkan yang piramid yang di konvensional tadi itu nggak bisa dirubah karena kerja yang keras yang di bawah, yang di atas menikmati hasil. Kalau ini yang kerja keras di bawah, ya, yang di bawah bisa mendapatkan lebih banyak, jauh lebih banyak. Kalau di bisnis-bisnis konvensional yang lain terbalik, yang di bawah kerja keras yang dapat lebih banyak yang di atas. Kalau di Sarang enggak, kerja keras yang di bawah lebih besar, kerja kerasnya lebih banyak, lebih keras, tapi dia bisa mendapatkan lebih banyak dibandingkan yang di atas gitu ya. Jadi eh, piramidnya seperti itu. Nah, jawabnya juga sama seperti yang tadi saya katakan. Oh iya Pak, saya setuju Pak. Saya juga dulu pernah eh, apa? Saya bisa merasakan apa yang Bapak rasakan karena saya dulu pernah pernah berpikiran seperti itu. Ini jangan-jangan menguntungkan yang di atas itu. Sampai saya menemukan ternyata tidak Pak. Ternyata marketing plan kita ini sangat adil. Siapa yang kerja di bawah itu, ya, yang kerja lebih keras bisa mendapatkan lebih banyak gitu. Dan saya menemukan orang-orang sukses itu di pertemuan-pertemuan, Pak, di alat-alat bantu, di kaset ini, di video ini. Mereka ternyata bisnisnya besar-besar, mengalahkan melampaui yang di atasnya mereka. Nah, gitu teman-teman. Jadi selalu arahkan ke alat bantu lagi. Apalagi yang kelima, jenuh pasarnya. Sama saja, kalau teman-teman sahabat Sarah sudah mengerti pola cara menjawabnya, jawabnya seperti itu tadi. Saya setuju, Pak. Saya juga dulu berpikir ini lama-lama kan jenuh pasarnya ya, gitu. Saya pernah merasakan apa yang Bapak rasakan, ya. Karena saya juga dulu berpikiran seperti itu. Sampai saya menemukan ternyata enggak, Pak. Pasar nggak pernah jenuh karena bayi yang lahir akan jauh lebih besar daripada orang yang join member Setara. Di mana-mana seperti itu. Bayi yang lahir seluruh dunia ini, Pak. Itu nggak usah seluruh dunia deh, seluruh Indonesia ini setiap harinya itu lebih besar daripada orang yang join Setara. Dan produk kita juga habis dipakai. Jadi nggak kapan pasarnya jenuh. Ngomong-ngomong Pak, Bapak aja belum join, ya kan? Bapak atau Ibu aja belum join, jangan berpikir jenuh gitu. Gitu. Bapak dan Ibu aja belum join kok, gimana mau jenuh Pak? Ya seperti itu teman-teman. Jadi kita harus bisa tahu cara menjawabnya. Arahkan lagi ke pertemuan. Nanti kita datang ke pertemuan Pak. Bapak dengarkan video ini dan sebagainya, tonton video ini dan sebagainya. Kita tutup dengan alat bantu. Yang keenam, saya takut kehilangan teman. Sama saja cara jawabnya polanya ya. Saya setuju Pak. Saya paham, saya memahami apa yang Bapak katakan tadi, karena saya pernah merasakan hal yang sama. Jangan-jangan nanti saya kehilangan teman nih, teman-teman saya pada pergi nih sebagainya. Sampai saya menemukan, Pak, oh ternyata tidak, Pak, malah saya nambah teman banyak. Memang ada teman-teman yang meninggalkan saya, tapi satu dua orang, dan itu memang pilihan mereka, bukan pilihan saya. Saya menawarkan hal yang baik kok buat orang itu, tapi ternyata dia tidak mau. Ya salahnya bukan di saya, salahnya di dia ya, negatif mengenai informasi yang saya sampaikan. Tapi ternyata Pak, hilang satu, tumbuh seribu. Saya ternyata banyak sekali dapat teman-teman baru dari bisnis ini. Yang tadinya saya tidak kenal jadi kenal, karena itu daftar nama teman-teman saya. Ya, daftar nama kenalan-kenalan dari kenalan saya gitu. Makin makin banyak, bahkan seluruh Indonesia saya punya teman lebih banyak sekarang gitu. Dan kabar baiknya lagi, teman-teman itu semuanya concern dengan masa depan kita sama-sama, punya tujuan yang sama. Kalau teman-teman tadi yang meninggalkan saya ada satu dua orang, ya mereka nggak punya apa ya, nggak punya kepentingan sama sekali untuk membuat kita sama-sama sukses. Nah, sekarang menurut Bapak teman yang sejati itu yang seperti apa? Yang satu tujuan sebenarnya gitu ya, sahabat-sahabat. Nah, coba Bapak atau Ibu silakan hadir ke pertemuan ini dan melihat sendiri suasananya seperti apa. Kita nambah teman gitu ya. Yang ketujuh apa itu? Bertentangan dengan kerjaan kantor, ya, atau konflik of interest. Sama juga cara jawabnya, polanya sama. Yes, Bapak, Bu, saya setuju karena saya bisa merasakan apa yang Bapak rasakan karena saya pernah berpikiran seperti itu, ya. Tapi ternyata setelah di pertemuan saya melihat, setelah di alat bantu ini saya mendengar bahwa ternyata nggak begitu kok, Pak. Sebenarnya jam di luar jam kantor itu hak kita. Kita tidak dibayar di luar jam kantor. Gaji kita tuh hanya di jam kantor. Kita tidak dibayar di luar jam kantor gitu untuk sebagian besar pegawai ya. Terus buat apa kita membangun masa depannya orang terus-terusan? Kenapa kita nggak juga di luar jam-jam kesibukan kita membangun masa depan kita sendiri? Sebenarnya nggak konflik of interest kok Pak, karena ini kan urusan pribadi, bisnis pribadi, dan kita tidak menggunakan waktu-waktu sibuk kita gitu, waktu-waktu kita memang bekerja di kantor, ya seperti itu. Nah itu saya juga menemukan Pak banyak sekali orang-orang yang sukses karena mereka juga orang kantoran, juga punya bisnis pribadi di luar sana, tapi ternyata bisa jalankan itu, gitu ya. Ini cara menjawabnya, sahabat setara, ya. Lalu apa lagi? Produk mahal, tidak punya uang. Nah, sama, sahabat setara. Cara jawabnya sama, tapi saya mau kasih tahu dulu ke sahabat setara, pola pikir kita nih, sahabat setara ya. Jangan langsung mengiyakan, oh iya Pak, produknya mahal. Oh iya Pak, Bapak nggak punya uang, jangan. Ya, kita harus bisa menjawab itu. Apa contohnya? Contohnya gini, kalau produknya mahal, Bapak Ibu, saya tanya sekarang ke Anda semua ya, mahalan mana dengan minuman-minuman yang sekarang beredar di luar sana nih ya, yang manis-manis, yang instan-instan itu, mahalan mana?
sama mahalnya teman-teman sahabat Setara, sama mahalnya. Cuma bedanya kalau Anda mengkonsumsi produk Setara, Anda bisa menjaga kesehatan Anda. Anda bisa meningkatkan kesehatan Anda karena isinya premium, isinya bagus buat kesehatan. Sementara minuman-minuman instan di luar sana, baik sasetan maupun gelasan plastik dan sebagainya itu yang sekarang membanjir di Indonesia, itu udah jelas harganya sama tapi tidak menyehatkan, bahkan bikin sakit. Kalau kita minum terus-terusan, obesitas, ya. Nah, besoknya ada kena penyakit gula dan sebagainya. Tapi kita mau minum itu dan kita tidak tidak merasa mahal, ya. Yang boba-boba itu, minuman-minuman boba itu, kopi-kopi dan sebagainya gitu ya. Itu mau, kenapa kita itu mau tapi konsumsi produk Setara nggak mau? Nah, hati-hati sahabat Setara, kita jangan mengiyakan produk itu mahal, ya. Produk itu memang ada harganya, ada kualitas, ada harga, tapi sama cara menjawabnya, ya. Bapak, Bu, saya setuju, ya. Saya bisa merasakan apa yang Bapak rasakan karena saya dulu pernah berpikiran hal yang sama. Sampai saya menemukan bahwa ternyata murah produk Setara ini. Kenapa murah? Karena dia menjaga kesehatan kita. Ya bayangkan Bapak Ibu, biaya untuk pengobatan itu besar sekali. Kita minum minuman-minuman seperti itu, ya di luar sana setahun 3 tahun kemudian kita sakit. Biaya pengobatan jauh lebih mahal nanti daripada kita konsumsi Setara. Udah biaya beli minumnya mahal, ya, biaya makan dan minumnya mahal, belum biaya pengobatannya lagi makin mahal gitu. Dan saya menemukan Bapak Ibu di pertemuan-pertemuan, ya, di video-video, ternyata banyak orang sukses yang awalnya mereka juga nggak punya uang, tapi mereka mau berjuang, akhirnya mereka punya uang sekarang. Nah, seperti itu sahabat Tara. Jadi alihkan ke alat bantu lagi, ya. Yang kesembilan, pasangan atau orang tua tidak mengizinkan. Sama juga, ya. Istri saya nggak mengizinkan nih. Iya, Pak, saya setuju. Ya, saya bisa merasakan apa Bapak rasakan karena saya dulu juga berpikiran seperti itu. Dulu saya takut istri saya nggak setuju. Sampai saya menemukan bahwa ternyata istri saya fine-fine aja kok, Pak. Istri saya selama saya bisa menghasilkan uang dari bisnis ini. Kalau saya bisa menghasilkan uang dari bisnis ini, ya, bisnis saya malah mendukung, Pak. Istri saya itu kan nggak mendukung karena dia khawatir saya tidak menghasilkan uang. Kalau saya menghasilkan uang, saya kerjakan bisnis secara benar, saya menghasilkan uang, Pak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Istri saya malah setuju. Nah, itu juga yang Bapak bisa lakukan buat istri Bapak. Bapak kerjakan aja bisnis ini, ikuti langkah-langkah yang diajarkan di Star Academy. Bapak ikuti pertemuan-pertemuannya, alihkan ke alat bantu. Kalau Bapak nanti akhirnya bisa mendapatkan uang dari Stara, istri Bapak akan setuju. Nah, kabar baiknya, Pak, mencari uang di Stara itu nggak perlu lama-lama. Kita punya komisi harian yang setiap hari ada hasilnya, setiap saat bahkan ada hasilnya. Nah, kalau Bapak serius, Bapak bisa katakan ke istri Bapak, ini loh hasilnya, sehari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Ya, setiap hari ada hasilnya. Bapak bisa tunjukkan, nih sebulan totalnya udah sekian, setahun totalnya udah sekian. Istri Bapak akan bahagia, akan bangga, bahkan setelah itu akan mendoakan dan akan mensupport Bapak. Udah terusin aja Pak di Setara karena Bapak bisa menghasilkan uang gitu. Ya, awalnya saya juga berpikir seperti itu Pak, sampai saya melihat enggak juga ya. Istri saya itu sebenarnya nggak setuju cuma karena nggak pingin saya gagal aja. Tapi kalau saya lakukan dengan serius dan berhasil, istri saya malah mendukung Pak, malah mendoakan gitu, sahabat Setara. Mari yuk Pak kita lihat di pertemuan-pertemuan, nah, ya, aja ke pertemuan BP hari Rabu dan sebagainya. Oke. Nomor 10, bisnis bukan untuk saya, not my cup of tea, ya. Nah, ini juga kita harus tahu, sahabat Setara, nggak ada orang di dunia ini yang mau bekerja nggak dibayar, nggak ada. Saya belum pernah, saya berkarir di kantor itu hampir 20 tahun, sahabat Setara, ya, hampir 20 tahun saya bekerja di kantor. Saya nggak pernah tuh ngelihat ada orang kerja karena hobi, enggak, dia kerja, sahabat Setara, karena ingin dibayar. Ya, nggak ada orang yang kerja ke kantor setiap pagi itu bangun terus hari Senin pagi macet-macetan terus ngerasa, oh saya bisa kok kerja gini, happy saya nyanyi-nyanyi ke kantor, tapi habis itu nggak dibayar gajinya, nggak mau, saya juga nggak mau, mereka juga nggak mau. Ya, jadi eh, apa ya, kita harus paham dulu itu sampai sekarang bahwa tidak ada orang yang mau bekerja tanpa dibayar, walaupun itu hobinya mereka, ya, seniman sekalipun gitu, dia juga minta dibayar kok dari hasil penjualan, eh, hasil seninya mereka. Ya karena kita memang butuh uang sebesar, ya. Bukan saya menuhankan uang, tidak, tapi kita juga harus realistis bahwa uang itu dibutuhkan sebesar. Jadi kita bisa jawab gini, Pak, saya setuju, ya, saya setuju banget karena saya juga pernah melihat, ya, orang-orang yang seperti Bapak. Atau saya pernah merasakan apa yang Bapak rasakan, ya. Sampai saya menemukan bahwa ternyata untuk bisa sukses di bisnis ini, Pak, itu banyak orang yang berprofesi berbeda, Pak, ya, berprofesi berbeda, pekerjaannya beda, tapi mereka bisa sukses karena mereka ngambil keputusan untuk sukses. Ya Pak, kita hadir ke pertemuan, ya, nomor 11 sekarang. Ada yang lebih baik dari Setara, sama juga, ya, sama juga. Nanti Bapak bisa arahkan ke pertemuan. Setara jawabnya sama, arahkan ke pertemuan. Nanti Bapak bisa mempelajari Setara lebih lanjut di pertemuan-pertemuan, Pak. Ternyata Setara lebih banyak keunggulannya.
ya di pertemuan-pertemuan seperti itu. Ya, saya tidak akan bahas lebih detail. Polanya sama, sering gagal di MLM. Sama juga, Bapak bisa coba sekali lagi untuk terakhir kalinya nih Pak. Bapak luangkan waktu 2 tahun serius jalankan Setara, Bapak akan melihat hasilnya bagaimana. Ya, seperti itu. Oke, ini 12 pertanyaan sahabat Setara kalau Anda hafalkan, Anda ngerti cara pola jawabnya. Nanti kalau ada orang punya kendala gitu ya, punya keberatan, punya pertanyaan, Anda bisa tahu, oh itu pertanyaan nomor 11 tuh. Oh itu pertanyaan nomor 8 tuh. Oh itu pertanyaan nomor 3 tuh Anda sudah langsung hafal itu. Karena Anda sudah sering sekali mempelajarinya, mempraktekannya, bahkan Anda sudah mengajarkan ke orang lain. Saking seringnya Anda hafal urutan 1 sampai 12-nya sehingga Anda langsung tahu. Oh ada orang nanya gini, oh mahal. Ya, ada oh itu nomor sekian tuh, Anda langsung tahu ya jawabannya gitu. Sahabat Sarah. Oke. Nah, tips saya kasih tips di slide-slide terakhir sahabat Sarah ya. Tipsnya adalah ada kata ajaib yang Anda bisa gunakan ya. Ada kata ajaib yang bisa Anda gunakan yaitu ini. Kata justru itu ya. Saya nggak punya teman, Pak. Justru itu saya ajak Bapak di Setara, sehingga Bapak bisa punya teman. Pak, saya nggak punya uang. Pak, justru itu saya ajak Bapak di Setara biar punya uang. Pak, saya nggak punya waktu. Justru itu, Pak, saya ajak Bapak di Setara, sehingga Bapak bisa punya waktu. Ya, Pak, saya apa gagal di MLM. Justru itu Pak, Bapak saya ajak di Setara sehingga Bapak bisa berhasil di MLM dan sebagainya. Ini kata ini adalah kata ajaib yang teman-teman sahabat Setara bisa gunakan untuk menghadapi kendala ke prospek-prospeknya ya. Oke. Nah, tugas sekali lagi ada di setiap video yang saya sampaikan harus ada call to actionnya, harus ada apa yang harus kita lakukan ya. Lakukannya apa? Satu, pelajari dan kuasai keahlian ini. Ini penting sekali ya untuk kita menghadapi prospek-prospek kita di lapangan. Tugasnya itu, pelajari berkali-kali, catat, dipraktekkan dan diajarkan. Lakukan sampai menjadi ahli ya. Sudah dijelaskan di awal. Saya cuma mengulangi aja, mengingatkan sahabat Sarah untuk melakukan tugasnya. Ya, jangan video ini sudah dibuat tapi terus dianggurin aja gitu ya. Dipraktekkan sahabat Sarah ya. Lalu lakukan, ajarkan ke grup Anda. Ya, ini tugasnya Anda. Lakukan dan ajarkan ke grup Anda. Oke, sampai jumpa sahabat Stara di puncak sukses berikutnya. Go Star 9, doa kami semua untuk kesuksesan sahabat Stara untuk segera bisa mencapai Star 9 dan bisa mendapatkan 5 miliarnya berulang-ulang. Ya, salam 6,5 miliar, 6,6 miliar dan seterusnya. Silakan subscribe di Stara Sukses ya di IG, Instagram, juga Star Academy di YouTube dan juga untuk Star Information dan Star Official. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses untuk sahabat Stara semua.